Selamat pagi bosku. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pondo. Apa itu pondo? Jadi agak mendekat dikit. Pondo adalah bagian pupus bagian dalam, jadi bukan pupus atas. Kalau dibayangkan pohon kelapa itu bagiannya kan ada batang, daun. Terus kemudian pondo ini dia berada di bagian batang, tapi dia berada di bagian yang paling tengah dari pucuk daunnya, bagian bawah. Nah, bagi kalian yang penasaran nanti bisa dicoba kalau ada tetangga atau kerabat yang memotong pohon kelapa, maka kalian bisa cari di bagian lingkaran paling tengah dari daunnya. Itu nanti akan ketemu yang seperti ini. Jadi ini awalnya sudah aku potong bagian janur ya. Jadi ini nanti kalau tumbuh ke atas itu janur. Ini sudah aku potong bagian janur, sudah aku potong dari bagian pangkal batang atas. Jadinya seperti ini. Jadi bagian ini sudah bisa kita makan semua, tapi bagian sini keras. Jadi ini bagian batang yang bawah, ini bagian atas yang janur tadi. Kita coba buka ya, satu ini lagi. Set, mudahnya, bukanya mudah sekali ya. Tinggal seperti ini saja. Agak kurang dalam sepertinya. Jadi bagian ini sebenarnya sudah bisa dimakan, sudah bisa dinikmati ya, sudah bisa dimakan, sudah bisa dinikmati. Bagi beberapa kawasan atau daerah tertentu, bagian ini bisa dijadikan sebagai sayur untuk dimasak. Nah, jadinya seperti ini. Jadi memang posisinya berbuku-buku atau berlapis, tapi bagian ini sebenarnya sudah bisa dinikmati. Nah, kalau kalian perhatikan di sini itu ada bunga kecil sekali, bentuknya segitiga ya, kelihatan bentuknya segitiga dari sini ke sini ya, bentuknya segitiga. Jadi inilah nanti yang akan menjadi bunga kelapa yang nantinya akan jadi buah kelapa. Ini coba aku ambil bagian segitiganya. Nah, oke. Kelihatan ya. Jadi bunga kelapa itu awalnya dari ini sudah bisa dimakan. Manis. Bagian batang bawah pohon ini pun juga sudah bisa dimakan, bosku. Jadi bagi kalian, kalau seandainya ada tetangga, ada kerabat yang punya pohon kelapa, terus pohon kelapanya ini ditebang, langsung kalian serbu, jangan sia-siakan, karena ada bagian tengah-tengah dari daun kelapa itu ya. Daun kelapa itu kan bergerombol, di bagian paling tengahnya nanti ada ini. Ya. Jadi ini juga bisa jadi salah satu cara untuk bertahan hidup apabila kalian tersesat di hutan. Bukan hanya pohon kelapa, tapi pohon-pohon palm yang masih satu kerabat dengan pohon kelapa itu bisa dipastikan di bagian tengah-tengah dari daunnya, bagian paling tengah dari daun yang melingkar itu pasti ada yang seperti ini dan bisa dimakan dan enak. Makanya kalau kalian lagi berada di hutan dan itu bukan merupakan hutan yang dilindungi dan kalian penasaran apa benar memang ada dari pohon-pohon palm itu bagian tengahnya yang seperti ini, kalian bisa langsung coba tebang, tes. Lalu kalian belah bagian, bukan batangnya, tapi kalian belah bagian daunnya sampai kalian menemukan bagian layarnya kalian buka satu persatu sampai kalian menemukan bagian yang paling tengah. Nah, ini kalian coba cicipin. Jadi kalau seandainya ini saja
aku makan ini bisa kenyang. Kalau kali ini aku makan ini, terus aku makan ini juga, ini artinya aku bisa bertahan kurang lebih selama 2 hari untuk satu orang. Kalau 2 orang ya 1 hari lah. Tapi jangan makan sampai kenyang-kenyang banget. Yang penting makan ada masuk ke dalam perut, ada energinya kan. Jadi ini sangat membantu. Nah, pengolahnya sendiri ada yang bisa dimakan langsung seperti ini. Jadi kita ambil langsung makan. Ada juga yang mereka itu bawa pulang untuk dimasak, dibikin rendang juga bisa, dibikin opor juga bisa. Ini juga bisa dibikin menjadi permen. Caranya bagaimana? Bawa pulang bonggol kelapa ini, jual, ketika dapat uang, uangnya buat beli permen. Jadi permen, mudah banget kan? Jadi masih banyak manfaat-manfaat dari buah kelapa lainnya, pohon kelapa lainnya. Makanya kalian apabila punya tanah kosong dan lain sebagainya, tanami pakai kelapa. Nanti kalau kelapanya sudah menghasilkan buah, tebang, ambil pondonya, buang batang kelapanya. Kita nikmati ini bersama, oke?